terlihat seorang wanita melakukan aksi pencurian pada pedagang ikan dengan cara memasukkannya ke dalam pipa plastik yang telah ia selipkan di roknya, sehingga ikan tersebut jatuh ke dalam wadah semangka. Saat menoleh, pria ini kaget melihat ikan di atas timbangannya menghilang. Ia mencari ke sekitar dan bertanya, "Nona, apakah melihat ikan di atas timbangan ini lompat di sekitarmu?" Wanita ini bilang, "Aku tidak melihatnya sama sekali. Tolong cepat siapkan ikanku." Tanpa curiga sedikit pun, pria ini lalu menimbang ikan dan menyebutkan total yang harus dibayar gadis itu. Seketika gadis ini langsung berpura-pura mencari uangnya seraya mengatakan, "Tuan, gimana ya? Ternyata aku lupa membawa uangku." Tentu saja hal itu membuat penjual ikan ini merasa kesal karena dari tadi ia meladeninya. Gadis ini berpura-pura meminta maaf, kemudian ia memecahkan balon di perutnya, lalu segera membawa ikan hasil curian itu dengan menyembunyikan semangka di dalam perutnya. Setelah merasa aman, wanita ini memindahkan ikan hasil curian itu dalam plastik yang telah ia siapkan. Setelah itu ia melepas pakaiannya dan menukarnya dengan yang lain. Kemudian wanita ini pergi ke rumah temannya yang kurang mampu. Lalu ia memberikan ikan itu pada temannya. Sampainya di sekolah, wanita ini selalu datang terlambat, hingga membuat Pak Guru pun merasa kesal. Setiap hari ia selalu datang terlambat dengan alasan yang tidak jelas. Kali ini Bapak harus kasih tahu orang tuamu atas keterlambatanmu setiap hari. "Jangan Pak, tolonglah, aku janji tidak akan datang terlambat lagi." "Tidak, Bapak tetap akan memberitahu ibumu supaya ibumu tahu bahwa anaknya sering datang terlambat ke sekolah." Akhirnya Pak Guru ini pun datang ke rumah menemui orang tua gadis itu. Ia langsung memberitahu bahwa sang anak setiap hari sering datang terlambat ke sekolah. Sang ibu pun mengatakan bahwa anaknya ke sekolah selalu berangkat pagi dari rumah. Namun pada kenyataannya ternyata sang anak selalu datang terlambat. Hal itu membuat Pak Guru bertanya-tanya mengapa sang anak selalu datang terlambat. Esokan harinya saat akan pergi sekolah, sang ibu membawakan anaknya sarapan untuk makan di sekolah. "Terima kasih ya Bu, Ibu selalu repot setiap hari menyiapkan aku makanan." "Sama-sama Nak, hati-hati di jalan ya," ujar sang ibu sembari mencium anaknya. Setelah gadis itu pergi, ternyata sang ibu bersama Pak Guru ingin mengikuti kemana sang anak pergi. Secara diam-diam mereka mengikutinya dari belakang dan bersembunyi dari balik dedaunan. Ternyata gadis ini pergi menemui temannya yang kurang mampu itu dan memberikan makanannya kepada temannya. Pak Guru bersama ibu gadis itu pun kaget setelah mengetahui yang sebenarnya terjadi. Gadis ini bilang ia tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan temannya itu. Pak Guru dan ibu gadis ini pun terharu melihat kebaikan yang dilakukan anaknya. Esokan harinya Pak Guru mempunyai kejutan untuk anak muridnya. Hal itu membuat para muridnya pun menjadi penasaran. Lalu Pak Guru memanggil anak murid yang baru itu masuk. Seketika gadis ini begitu senang mengetahui teman baiknya kembali masuk ke sekolah. Pak Guru meminta keikhlasan pada murid yang lainnya agar mau menyisihkan sedikit uang mereka untuk diberikan ke temannya ini.